Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi baitihi wa hadana ilayhi subul salam. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sempurna, yang dengan itu kita masih bisa bangun dari istirahat malam kita. Kemudian diberi kasih untuk dapat menunaikan sholat subuh pada hari yang berbahagia ini. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga amal soleh kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam pemerintahan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Juga semoga Allah merahmati dan meridai tabi'in para ulama kita, para imam-imam kita yang melanjutkan risalah Islam dari masa dari generasi ke generasi. Ya wasulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita sebelumnya membahas tentang adab atau tata krama berada di dalam majelis ilmu. Pada sesi ini kajian kita masih terkait juga dengan majelis ilmu. Bagaimana semestinya seorang guru atau seorang ustaz, seorang ulama ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahuinya. Di sini di dalam pasal yang ke-9 disebutkan bahwasanya seorang guru atau seorang ustaz
الإنصاف في بحثه وخطائه ويسمع السؤال من مريده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن استماعه فيحكم الزاجر. Bahwa seorang mutakallim, seorang ustaz, seorang muallim tidaklah senantiasa bersikap insaf, bersikap netral, bersikap tidak bersebelah, tidak berpihak di dalam pembahasannya. Jadi di dalam menyampaikan ilmu, seorang muallim atau seorang mutakallim itu hendaklah bersikap insaf. Insaf ini maksudnya bukan insaf dalam bahasa kita. Insaf artinya sadar, tapi maksudnya tidak berpihak kepada kelompok tertentu, tidak memojokkan kelompok tertentu, memenangkan kelompok tertentu dan merendahkan kelompok tertentu. Semestinya seperti itu dikatakan ilmu. Namun kenyataannya hari ini majelis-majelis insaf ini kurang digemari oleh jemaah. Yang banyak digemari itu majelis-majelis yang hantam sana hantam sini. Maka itu tidak pernah selesai daripada pertikaian hal-hal kecil selalu diangkat karena memang digandungi oleh kebanyakan orang. Jadi seyogianya para muallim atau mutakallim itu bersikap insaf, yakni tidak berpihak kepada kelompok tertentu atau kepada mazhab tertentu di dalam pembahasan ilmu, dan juga di dalam beraudiensi, di dalam berbicara dengan para ustaz atau hadirin. Dan kemudian adalah dia mendengarkan pertanyaan dari pendengar atau dari yang bertanya ala wajhihi, sesuai dengan yang seharusnya. Ala wajhihi ini sebagaimana semestinya bisa juga diartikan atas wajahnya. Meskipun yang bertanya itu anak kecil, adalah dia tidak meninggikan diri daripada mendengar pertanyaan itu, sehingga dia akan kehilangan faedah. Di jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dihebohkan dengan ada seorang kiai yang aneh,
mana dalam ceramah-ceramahnya itu asik membanggakan diri, yang mengatakan bahwa orang-orang harus hormat kepadanya, harus berterima kasih kepadanya dan sebagainya. Jadi yang kita harapkan di jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian-pengajian yang aneh-aneh itu masih mendapat tempat di tengah publik, masih mendapat tempat. Yang nyeleneh, yang secara kasar mata saja dapat kita nilai itu sudah melenceng dari Islam. Tapi hal yang seperti itu ternyata masih mendapat tempat di tengah publik ini yang kita harapkan. Mohon maaf jika misalnya Gufron sekarang itu sedang disiapkan, bukan kita membahas masalah Gufronnya, tapi masalah publik ya, di mana masih ada penerimaan, masih ada yang mengeluh-ngeluhkan ya, keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan wa idza su'ila an ma lam ya'lamhu qala la ta'lamu aw la adri. Apabila ada seorang mutakallim atau muallim, guru ya, atau ustaz ditanya tentang sesuatu yang sebenarnya dia belum tahu, maka dia hendaklah berkata, aku belum tahu, aku tidak tahu. Tidak kemudian memaksakan diri untuk menjawab, tidak memaksakan diri untuk menjawab, apalagi dengan jawaban yang putus, yang pasti. Jadi hendaklah dia menjawab, aku tidak tahu. Kalau ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui. Wa minal ilmi an yaqula la a'lamu. Termasuk tanda seseorang itu sudah berilmu bahwa dia berkata saya tak tahu. Nah, jadi dahulu di zaman kejayaan umat ini, di zaman generasi terbaik, orang alim itu, ulama itu salah satunya ditandai dengan apa? Kalau dia sering berkata saya tak tahu. Begitu dulu. Kalau sekarang ini sudah terbalik. Di sini katakan fa minal ilmi an yaqula la a'lamu. Termasuk di antara ilmu itu bahwa seseorang berkata aku tidak tahu. Wa an ba'dihi, dan diriwayatkan dari sebahagian para ulama-ulama, la adri nisful ilmi, perkataan saya tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Karena begini, ada orang tidak tahu tapi memaksakan diri untuk menjawab seolah-olah dia tahu, maka dia bodoh dua kali. Pertama, dia tidak tahu persoalan. Yang kedua, dia tidak tahu diri. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Maka dikatakanlah
bahwa perkataan saya tidak tahu itu setengah ilmu. Kalau ada Syekh mengatakan saya tidak tahu, maka dia sesungguhnya telah berilmu. Jadi ada yang sebaliknya. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah berkata Muhammad bin Abdul Hakam. Apa katanya? Aku telah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang mut'ah. Apakah padanya ada qolak atau ada warisan atau ada nafkah yang wajib? Lalu dia menjawab, wallahi ma nadri. Demi Allah saya tidak tahu. Maka disertai dengan sumpah. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih berkata la nadri. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada ustaz kasih pengajian dan kita bertanya dan ustaz itu nggak tahu jawabannya, itu kalau dia mengatakan dengan jujur, mohon maaf saya tidak tahu, saya belum bisa jawab, itu tandanya orang itu sudah adil. Maka Imam Syafi'i itu disertai dengan sumpah jawabannya. Wallahi mana dari ini Allah, saya tidak tahu jawabannya. Wa'lam anna qawla al-mas'uli la adri la yudhi'u la yadha'u min qadarihi kama yadhunnu ba'dul jahala bal yarfa'u li'annahu dalilun 'azim 'ala 'azmi mahallihi wa quwwatihi. Dan ketahuilah oleh bahwasanya perkataan seorang syekh atau seorang ustaz yang ditanya lalu dia menjawab saya tidak tahu, itu tidak mengurangi kemuliaannya, itu tidak mengurangi kemuliaannya, tidak menurunkan derajatnya, tidak merendahkan martabatnya. Disebutkan di sini, ya, bahwa kalau ada syekh berkata menjawab saya tak tahu, itu tidak menurunkan martabatnya, itu tidak menurunkan kemuliaannya. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Bal yarfa'uhu, justru perkataan la adri saya tidak tahu itu akan mengangkat derajatnya. Karena itu adalah dalil yang sangat besar yang menunjukkan kepada kebesaran posisinya dan kekuatan agamanya. Jadi perkataan atau jawaban saya tidak tahu ini dijelaskan itu justru akan meninggikan derajatnya, menambah kemuliaannya, karena itu merupakan dalil yang sangat nyata terhadap besarnya
kedudukannya, luasnya posisinya, wawasannya, dan juga kuat agamanya. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dikisahkan bahwa Imam Malik itu mungkin ulama nomor wahid di zamannya. Beliau mengajar di Madinah, di Masjid Nabawi. Lalu kemudian ternyata di majelisnya ada satu orang yang berasal dari Maroko, dari Maghrib. Lalu dia, orang Maghrib ini, minta izin untuk bertanya, wahai Imam, saya ini diutus oleh kaum saya dari Maghrib, ya, untuk bertanya tentang sesuatu. Lalu disampaikanlah pertanyaan tersebut. Kemudian Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu. Lalu kemudian orang yang bertanya tadi tidak puas. Kalau engkau menjawab tidak tahu, wahai Imam, padahal engkau adalah ulama nomor wahid di dunia Islam hari ini, maka kepada siapa lagi saya bertanya? Kemudian ya, Imam Malik yang berkata, demi Allah saya tak tahu, saya tak bisa jawab. Ya, wahai Syekh, jawab, wahai Imam, jawab. Saya ini sudah jauh-jauh dari Maroko, ya, berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya jalan kaki. Dari Maroko, dari Maghrib ke Madinah jalan kaki lebih kurang 2 bulan perjalanan baru sampai. Hanya untuk menyampaikan satu pertanyaan ini, wahai Imam. Ya, masa engkau nggak mau jawab pertanyaan saya? Ya, akhirnya karena seperti itu, Imam Malik berkata, baik, kalau begitu bersabar, saya akan teliti dulu, saya akan cari dulu jawabannya. Kemudian selang beberapa hari, Imam Malik menyampaikan pengajian lagi, dan kemudian orang Maroko tadi juga hadir. Kemudian Imam Malik memanggil, mana yang orang Maghrib, orang Maroko? Oh, saya, wahai Imam. Ya, ini orang Maghrib ini sudah sangat senang sekali berpikir bahwa ya, Imam Malik akan memberikan jawaban. Ya. Mana yang orang Maroko? Saya, wahai Imam, saya mohon maaf, saya belum menemukan jawaban itu. Jadi dia masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apakah gara-gara kejadian ini derajat Imam Malik menjadi turun? Tidak. Justru setelah ini di Maroko mengambil pendapat Imam Malik seluruhnya. Sampai hari ini Maroko itu mazhabnya mazhab Malik. Semenjak
belum ada, tidak. Justru dengan itu umat semakin percaya kepada Imam Malik, bahwa Imam Malik ini adalah seorang ulama yang memang sangat berhati-hati di dalam memberikan fatwa. Berarti apa yang sudah difatwakannya itu sudah tentu sudah melalui pengkajian yang matang. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hari ini Maroko itu mazhab Malik. Jadi seyogianya seperti itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah para muallim ya secara terus terang ya menjawab, saya tidak tahu, mohon maaf saya belum bisa menjawab. Ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini banyak terjadi ya, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan. Karena memang banyak orang yang memaksakan diri, mempopulerkan diri. Mereka membahas apa saja walaupun mereka tidak memiliki ilmu di bidangnya. Di jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini waqad rawaina ma'na dzalika an jama'atin minas salaf. Kita telah meriwayatkan makna yang demikian itu dari kelompok ulama-ulama salaf, bahwasanya jawaban saya tidak tahu itu justru meninggikan derajatnya dan menunjukkan kebesaran jiwanya dan kekuatan agamanya, ya, keagungan posisinya dan kebersihan hatinya. Wa innama ya'nahu min qawli la adri man dha'afat diyanatahu wa qallat ma'rifatuhu. Dan hanya saja yang tidak suka atau yang tidak mau, yang merasa enggan untuk mengatakan la adri itu adalah orang-orang yang lemah agamanya. Jadi kalau orang yang lemah agamanya, dia akan tidak mau mengatakan saya tidak tahu ini. Wa qallat ma'rifatuhu, dan sedikit ma'rifahnya, sedikit ilmunya. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Karena orang yang seperti itu tidak berani mengatakan saya tidak tahu itu biasanya karena takut jatuh kedudukannya di mata para hadirin. Jadi dia tidak ingin jatuh kewibawaannya, sehingga dia enggan untuk berterus terang mengatakan saya tidak tahu. Wa hadhihi jahalah, dan ini adalah kebodohan. Wa rilqatul din, dan juga
ya lemahnya agamanya. Wa ummama yashtahiru qada'uhu bainan nas, dan ya sangat mungkin kesalahannya itu akan tersebar di tengah manusia. Fayaqa'u fima harramahu, akhirnya dia pun terjatuh pada hal yang dia takutkan. Dia maksakan diri untuk menjawab yang dia tidak ketahui, akhirnya kemudian jawabannya yang salah itu tersebar di tengah umat, sehingga justru itu semakin menurunkan yang kewibawaannya. Jadi jamaah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita maklumi, baik ini sebagai mu'allim maupun sebagai muta'allim. Sebagai mu'allim, jangan merasa enggan, jangan merasa malu mengatakan saya tidak tahu. Dan sebagai muta'allim, orang yang belajar, sebagai mustami' pendengar, juga jangan menganggap bahwa orang yang mengatakan saya tidak tahu itu tidak punya ilmu. Justru itu menunjukkan kehati-hatiannya di dalam berfatwa, kebersihan hatinya, dan juga kuatnya agamanya. Itu ya maksud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu juga harus dibarengi ya dengan adab yang berikutnya di sini dikatakan. Adab yang ke-11, jawabil adatu an yaqula al-mudarris 'inda khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Telah berlaku suatu kebiasaan bahwasanya seorang guru atau seorang mu'allim ketika menutup pengajiannya hendaklah dia berkata wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi apabila kita selesai membahas suatu persoalan atau menjawab suatu pertanyaan, maka hendaklah kita barengi dengan ucapan wallahu a'lam. Di jamaah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dulu ketika kuliah setiap menjawab soal itu kami tulis wallahu a'lam. Dan alhamdulillah ternyata ya, walaupun ditulis dengan wallahu a'lam itu, dosen-dosennya memberikan kita ini ya mungkas, apus kalau sekarang. Ada yang mengatakan, Ustaz, jangan ditulis itu wallahu a'lam. Ya, seolah-olah dosen kita menganggap kamu nggak tahu, kamu ragu. Nah, ini bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, bentuk tawakkal kita kepada Allah dalam menjawab ini, bukan menunjukkan keraguan kita, bukan menunjukkan bahwa kita tidak tahu. Saya selalu buat wallahu a'lam. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan juga bahagian dari poin yang sebelumnya, bahwa tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab apa yang tidak diketahui, yang justru hendaklah berani mengatakan saya tidak tahu. Di jamaah suku yang dikasihi dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ini ya beberapa persoalan. Dan kemudian juga disebutkan di sini wa yustahaqu idza qama an yada'u lima wa wadani hadis, dan apabila pengajian akan ditutup, maka hendaklah dia membaca doa, baca doa yang masyhur, doa kafarat majelis. Apa bunyi doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini doa kafaratul majlis, dianjurkan kita membacanya setiap mengakhiri majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini yang sahih ya, memang sebahagian kaum muslimin mengamalkan ada subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdihi. Ya, tapi kalau kita baca di dalam riwayat hadis-hadis yang sahih yang masyhur, itu hanya dimulai dari subhanallah wa bihamdihi. Jadi subhanallah wa bihamdihi itu tidak ada. Apalagi kemudian kalau dari segi bahasa ini ada ada rancu sedikit ya. Kenapa? Karena berbeda dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi ada perubahan dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab dalam satu majelis, dalam satu jumlah jamaah subuh yang dilakukan. Maka yang sahih doa kafaratul majelis ini apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi mungkin demikian dulu ya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian kita pada subuh ini, mungkin tidak ada persoalan fikih, tidak ada persoalan yang muamalah yang kita bahas, tapi ini persoalan ilmu, persoalan majelisnya dulu. Bagaimana seyogianya ilmu diajarkan dan ilmu diambil. Mari kita tutup ya majelis kita. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena seorang yang bertanya itu ada komen ya, aku kurang-kurang dalam ya, kurang-kurang dalam kurang-kurang tidak tahu ya. Padahal itu pertanyaan itu ada beberapa macam. Pertama, pertanyaannya pada dari dosen atau guru